Pemirsa Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia mencatat ada 64 pasar di seluruh Indonesia yang menjadi tempat penularan virus corona. Di DKI Jakarta sendiri tercatat 51 pedagang di 6 pasar tradisional telah dinyatakan positif COVID-19. Lalu bagaimana mencegah klaster baru tumbuh di pasar? Mekanisme seperti apa yang bisa dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19? Kita akan membahas bersama Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI, Abdullah Mansuri. Pak Mansuri, pertama-tama saya ingin mengkonfirmasi data, mungkin Bapak punya data yang lebih baru per 11 Juni 2020. Ada sebanyak 477 pedagang pasar di Indonesia yang positif corona. Apa benar seperti ini dan berapa pasar dan di provinsi mana yang paling tinggi, Pak Mansuri? Ya memang Mbak Tasya, saya harus akui bahwa data ini terus bergulir ya, data ini terus terjadi, terus kita update. Per hari ini, walaupun belum kami share, ini sedang dalam verifikasi, kurang lebih sekitar 529 positif, 9 meninggal dan tersebar ke 100 pasar tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Data ini terus kami update agar kami mendorong upaya dengan sungguh-sungguh sehingga pedagang bersedia melakukan protokol kesehatan dengan baik. Kita ingin memastikan kepada publik bahwa pasar itu adalah tempat yang aman untuk dikunjungi. Kalau Anda memiliki datanya, provinsi mana yang paling tinggi dari 529 yang data terbaru yang Anda miliki? Ya, memang masih di Sumatera Barat karena Sumatera Barat adalah daerah yang konsisten melakukan swab dan rapid test di pasar-pasar di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Kami terus menjaga agar pasar-pasar yang ada di Padang seluruhnya di rapid test atau swab. Hari ini fase terakhir kita lakukan bersama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan di Pasar Raya Padang Blok 3. Dan alhamdulillah beberapa komunikasi terus kita lakukan agar pasar benar-benar dinyatakan aman dari COVID-19, yang dinyatakan positif dipersilahkan untuk melakukan rujukan tergantung di bagaimana gejalanya, tetapi memang kami temukan banyak sekali yang OTG ya, orang tanpa gejala yang ada di pasar. Mereka tetap berdagang sebagaimana mestinya karena memang tidak ada indikasi sakit. Kami minta untuk mereka secara mandiri di rumah agar bisa berkoordinasi juga dengan dinas kesehatan atau rumah sakit di sekitarnya. Gitu Mbak Tasya. Pak Mansuri, kalau kemudian ditemukan ada yang positif pedagang di salah satu pasar, kemudian mekanismenya akan ditutup dan seperti apa? Untuk langkah pembukaan kembalinya membutuhkan waktu berapa lama dan apa saja yang harus dilakukan? Ya, memang tergantung daerah berbeda-beda ya. Ada yang memang ditutup, ada yang cuman ditutup sebagian saja yang daerahnya memang belum dinyatakan klaster baru. Ada beberapa daerah yang sudah ditutup, Pasar Raya Padang, beberapa daerah lain sekitar 40 pasar yang pernah ditutup dan sekarang mulai beroperasi atau masih ditutup saat ini. Karena memang sebaran COVID itu cukup masif di pasar dan kami menemukan beberapa rapid test dinyatakan reaktif atau swab dinyatakan positif. Ini yang terus kami upayakan agar sekali lagi kami ingin mendorong agar meyakinkan publik agar pasar ini benar-benar menjadi tempat yang aman untuk dikunjungi masyarakat. Jadi kami melakukan ikhtiar dan upaya-upaya komunikasi dengan semua pihak, khususnya pemerintah daerah, biar bisa melakukan rapid test dan swab di pasar-pasar. Tetapi perlu komunikasi intens, komunikasi aktif antara pengelola pasar atau pemerintah daerah dengan pedagang-pedagang yang ada di pasar tersebut. Secara umum, Pak Mansuri, mungkin masyarakat sudah tahu apa yang sebenarnya menjadi protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Tetapi kalau secara umum IKAPI melihatnya apa sih kesulitan tertinggi untuk menegakkan peraturan atau memastikan orang yang berdagang maupun yang membeli mematuhi protokol kesehatan? Ya, memang saya harus akui Mbak Tasya,
banyak sekali disinformasi yang terjadi di pasar tradisional. Banyak sekali informasi yang salah yang disampaikan dan sampai ke pedagang. Informasi ini bisa ada di media sosial, bisa berupa WhatsApp group yang terus disampaikan kepada pedagang-pedagang yang ada di daerah ya. Di lapisan paling bawah, informasi bahwa COVID ini tidak benar, COVID ini buatan manusia, COVID ini hanya untuk menyulitkan pedagang dan seterusnya. Ini yang membuat pedagang sedikit tertutup tentang protokol kesehatan. Tetapi kami terus mendorong, berikhtiar, tidak hanya kami, karena kami tidak akan mampu melakukannya sendiri. Jumlah pedagang cukup besar, jumlah daerah cukup besar, SDM kami juga terbatas. Kami mendorong bersama-sama bersama pemerintah daerah dan pengelola pasar, termasuk relawan-relawan di daerah ikut melakukan sosialisasi, termasuk melakukan penanganan dan protokol kesehatan yang ada di pasar. Penting menggunakan masker itu menjadi catatan penting dari kami, dan kami hampir mewajibkan seluruh pedagang di dalam pasar menggunakan masker. Dan ini tidak hanya digunakan sebagai simbol, tapi tetap digunakan untuk menutup hidung dan mulutnya gitu. Ini yang harus dilakukan secara terus-menerus, dan ini tidak bisa kami lakukan sendiri, Mbak Tasya. Kami butuh bantuan pengelola pasar, kami butuh bantuan pemerintah daerah untuk bersama-sama menghimbau kepada pedagang penting menggunakan masker agar mencegah COVID-19 ini masuk ke pasar tradisional. Dan sejauh ini menurut Anda sulitkah untuk meluruskan, kalau tadi Anda mengatakan sempat ada informasi yang salah yang diterima oleh pedagang, sulit tidak untuk mengkomunikasikan kepada pedagang untuk membenarkan informasi mana yang harus dipatuhi dan sedikit memaksa mereka untuk mematuhi protokol kesehatan yang memang sudah ditetapkan? Ya, kami sedang mengkonsolidasikan ini dengan teman-teman di daerah, di provinsi, dan khususnya di unit pasar ya, di daerah-daerah pasar, agar ketua-ketua IKP atau ketua-ketua paguyuban pasar membangun komunikasi ulang dengan ketua-ketua kelompok, ketua-ketua blok. Ya, kalau kelompok PKL kita panggil sendiri ketua kelompok PKL-nya, kalau ketua blok tematik kita panggil sendiri yang tematik. Kita kelompok-kelompok itu akan kita panggil untuk kita ajak diskusi bagaimana mestinya lakukan komunikasi aktif antara pedagang dengan paguyuban, dan ini juga butuh perhatian dari pemerintah daerah, dalam hal ini pengelola pasar, untuk bersama-sama berdiskusi. Ini tidak hanya satu arah, tidak hanya dari kami atau dari pengelola pasar atau dari pemerintah daerah, tapi juga pendapat-pendapat itu penting untuk didengarkan pedagang ya, apa sesungguhnya yang membuat mereka tidak mau rapid test atau swab. Informasi-informasi ini harus diluruskan secara terus-menerus, diajak diskusi secara terus-menerus tentang pentingnya pedagang bisa berjualan dengan aman. Kita tahu bahwa ekonomi pedagang pasar cukup terjun bebas pasca PSBB dan Ramadan kemarin, 65% Mbak omset kami turun. Ini yang membuat pedagang agak sulit menerima ya bahwa ada kebijakan ganjil genap contohnya di DKI Jakarta. Ini sesungguhnya masih bisa kita dorong untuk tidak dilakukan selama kita mau melakukan komunikasi dan protokol kesehatan yang lain untuk dilakukan di pasar tradisional. Baik Pak Mansuri, ditahan dulu, nanti kami akan melanjutkan perbincangan ini usai news update. Tetaplah bersama kami pemirsa.